Oh, udah lama banget gak nyium gaharu. Gaharu ini kan? Harus kencang tuh. Ya, ini karena ada permintaan ya dari salah satu subscriber yang komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua pada sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Eki, dan insyaallah dalam video kali ini salah satu request dari salah satu subscriber ya, dan ini juga sudah kita coba meeting sama tim bagaimana kalau kita melakukan mediumisasi terkait permintaan ini, karena permintaan ini menurut saya karena ingin berdialog, ingin mengetahui sebenarnya siapa sosok si A, karena permintaan ini yaitu salah satu figur Indonesia nomor 2 yang dari salah satu yang sekarang akan menjadi dilantik sebagai wakil calon presiden ya. Saya nggak menyebutkan namanya, cuman mungkin sedulur semuanya sudah paham. Kita akan mencoba berdialog dengan bangsa gaib yang mendampingi sosok beliau itu siapa, dan nanti kita sedikit bertanya yang menurut kami bersifatan umum. Kalau yang khusus mungkin akan kami skip ya, karena takutnya karena inilah salah satu figur Indonesia, figur negara ini, jadi yang rahasia, sifatnya rahasia, kami akan hapus. Tapi untuk yang sifatnya umum insya Allah akan tetap dipublikasikan. Hanya ingin melihat siapa yang mendampingi beliau dari sudut pandang gaibnya. Semoga bermanfaat dalam video ini untuk sedulur pada sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, harus disaring lagi kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi ibrah atau gambaran atau wawasan kita agar nanti kedepannya kita lebih bersiap-siap, lebih menyiapkan diri baik secara lahir dan batin. Oke Mas Eki, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya benteng itu dan semua keluarga. Tidak ada efek dari batu, semuanya terbentengi. 99 cahaya dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana, dari awal sampai akhir. Tidak ada efek dari mediumisasi dari awal. Kemurnian tetap terjaga. So, masuk orang yang melihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menarik sosok pendamping gaib, orang yang saya maksud yang ada dalam benak pikiran saya, pendamping gaibnya yang terkuat, tertarik ke telapak tangan kanan saya tanpa ada halangan suatu apapun, tertarik. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, Allah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh, enggak apa-apa. Jangan kaget, enggak apa-apa, sini. Mohon maaf sebelumnya. Iya, enggak apa-apa. Enggak diapa-apain. Siapa ini? Dengan siapa? Bisa manusia? Enggak bisa. Saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah.
saya. Oh ya, terima kasih sudah mau hadir ke sini. Tidak apa-apa, duduk seperti biasa. Bisa? Saya takut yang di belakang kalian itu. Oh, tidak apa-apa, tidak Tunduk apa-apa. saya Ya, dengan di belakang kamu itu. ya, beliau tidak akan ada efek kepada Anda jika Anda juga tidak ada penyerangan. Ya, duduk sini ya, tidak apa-apa. Tidak akan ada apa-apa pada diri Anda. Ya, terima kasih sudah mau hadir. Mohon maaf jika kami mengagetkan Anda. Ya. Kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara ini? Mbah Rekso. Mbah Rekso. Oh, mohon maaf Mbah Rekso. Kalau boleh tahu Mbah Rekso dari golongan apa? Jin. Oh iya. Terima kasih sekali lagi Mbah Rekso. Maaf kalau kami tidak sopan. Tidak apa-apa, sudah tidak ada yang membahayakan Mbah Rekso kan? Ya, alhamdulillah. Mbah Rekso, kalau boleh tahu, pertama mungkin saya silaturahmi dengan Mbak Rekso ini. Dan yang kedua, Mbak Rekso yang mendampingi sosok orang yang saya maksud itu benar? Saya dari bapaknya. Oh, Saya berbentuk kuda poni. kuda. Poni ya. Oh, kuda yang berwarna coklat. Oh, Mbak yang selama ini mendampingi beliau. Apakah Mbah mendapat perintah mendampingi beliau atau memang sudah dari dulu? Tidak. Terus? Kenapa? Ada apa tempat ini, Mbah? Saya sudah tidak asing. Sudah tidak asing? Ya, dengan tempat seperti ini. Oh, ya. Alhamdulillah kalau berarti sudah pernah merasakan energi tempat seperti ini. Ya, makanya saya langsung tunduk dan tidak berani. Iya. Pernah dulu di mana merasakan energi seperti ini, Mbak? Saya Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah. Perbatasan tengah daerah istimewa Yogyakarta. Oh, iya. Kalau boleh tahu, Mbah Arso ini dari golongan bangsa jin mendampingi sosok manusia saat ini. Apakah Mbah Arso ini mendapatkan perintah? Saya disuruh menjaga saja anak ini. Oh, karena beliau ini akan sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden. Baru-baru ini Mbak Karso menjaganya? Tidak, sudah lama. Sudah dari ayahnya tuh. Oh, seperti semenjak lahir. Oh, dan beliau ini, saya dengar ayahnya kan saat ini masih menjabat menjadi presiden. Sekarang anaknya akan dilantik menjadi wakil presiden yang baru. Ya, sebetulnya saya ini hanyalah sebagai kuda kereta kencana yang dinaiki oleh leluhurnya dia. Oh, berarti leluhur beliau ini dulu pernah memiliki kendaraan kereta kencana. Ya, beliau itu masih keturunan Pangeran Diponegoro. Oh, subhanallah. Masih ada
pernah mendengar cerita, apakah benar Mbah, setiap pemimpin negara Indonesia yang menjadi presiden atau pemimpin Indonesia ini itu sudah ada keputusan para raja-raja di alam sana? Betul. Namun apabila dia menjabatnya tidak lama, maka para petinggi di sana pun sepertinya tidak setuju dengan pemimpin yang nanti akan memimpin Nusantara ini. Karena sudah banyak pemimpin di Nusantara ini yang pemimpin Indonesia terdahulunya itu tidak sampai tuntas. Berarti musyawarah di alam gaib tentang siapa yang akan menjadi pemimpin ini ada juga ya Mbak? Ada. Semua disidangkan oleh para raja-raja Nusantara. Para raja? Termasuk sidang para aulia yang saya pun tidak mengetahui. Iya, subhanallah. Iya, berarti tahun ini akan ada pergantian presiden. Ya, namun tidak akan lama. Tidak akan lama. Maksudnya saat nanti setelah? Ya, tidak sampai tuntas. Jabatan yang ia pimpin nantinya. Kenapa? Ada apa? Karena para aulia maupun para raja-raja sudah mempunyai seorang pemimpin nantinya. Bukan pemimpin yang ini terpilih saat ini. Allahu Akbar. Apa itu tidak akan menjadi konflik nantinya Mbak, masyarakat Indonesia? Sudah waktunya. Sudah waktunya. Nanti akan dibuka semuanya. Iya. Dan pro dan kontra pasti ada itu Mbak. Apakah ini karena tidak selesainya menjabat karena takdir, atau memang sengaja dibuat oleh sekelompok manusia Mbak? Memang sudah suratan takdirnya. Seperti itu. Semua fasenya sudah mulai berjalan. Dari carut marutnya hukum di Indonesia maupun aparat di pemerintahan Nusantara ini. Carut marut ya. Sudah banyak yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan rakyat yang semakin susah dan menderita. Dan sebab itu maka Allah akan menurunkan semua bala bencana di Nusantara ini, dan akan banyak korban maupun rumah
kalau Allah sudah berhendak seperti itu, ya kami sebagai manusia, sebagai hamba, ya harus ikhlas semuanya. Sedang walaupun kami berusaha semampu kami agar mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan terkena imbasnya. Bencana ataupun musibah itu untuk memurnikan energi negatif menjadi ke positif, karena banyak yang nantinya hilang energi negatif itu oleh bencana-bencana yang diturunkan dan disidangkan oleh para aulia di atas langit sana. Subhanallah, ya. Berarti kepemimpinan saat ini bertanda untuk semua umat manusia, khususnya di Indonesia ini, untuk waspada. Ya. Dan bencana yang dahsyat itu apakah dari gempa bumi atau dari lautan? Semua unsur elemen semua menyatu, mulai dari air, tanah, maupun angin, semua menyatu akan diturunkannya semua di Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Saya kira berpikirnya peperangan, tapi ternyata bencana dari alam. Ya, Peperangan itu nantinya akan ada. akan ada juga. Namun itu di ujung akhir zaman ini. Ya, Allah Akbar, subhanallah. Peperangan, bencana, berarti bumi ini sudah tua, Mbak. Iya. Dan Mbak, apakah mau bercerita kepada kami tentang, saya mendengar tentang pasukan-pasukan dari timur, pasukan-pasukan Panji Hitam yang akan muncul dari timur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Apakah pasukan itu sudah siap saat ini, Mbak? Apakah sudah muncul atau sudah ada? Kenapa? Sebetulnya saya ingin bercerita, Ah, namun ada yang membisiki saya oh, untuk tidak terlalu jauh. oh ya, ya saya paham. Ada di belakang saya sebelah kiri ini. Oh, siapa beliau? Dia yang bertanggung jawab Oh ya, di tempat ini. mohon maaf, sampaikan mohon maaf saya kepada beliau jika pertanyaan saya terlalu ini. Ya, tidak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Iya, ya sudah, kalau memang pertanyaan itu terlalu ini, kami paham. Dan menurut Mbah, sedangkan umat manusia banyak di Indonesia ini yang belum tahu terkait kondisi saat ini, dunia saat ini. Tapi Allah memberikan ibroh tentang kondisi Indonesia, tentang peperangan di luar sana semakin besar.
bagaimana para raja, para leluhur semua untuk mengingatkan umat manusia yang ada di Indonesia khususnya? Apakah sudah ada pembicaraan tentang itu? Ya itu tadi Ya. dengan bala maupun bencana yang diturunkan di Nusantara ini, semoga sebagai pengingat manusia bahwasannya manusia itu lemah Iya. dan segeralah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Berarti banyak manusia saat ini yang lupa tentang Tuhan. Betul, walaupun sudah diingatkan melalui lisan maupun perbuatan kita Iya. yang sudah kita contohkan, namun masih banyak manusia yang ingkar dan membuat kerusakan. Dan jalan satu-satunya itu ialah dengan mengingatkan manusia itu dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu kasar, namun nantinya akan membuat sadar manusia yang ada di Nusantara ini. Iya, kalau sudah keterlaluan, sudah diingatkan dengan cara halus, Sudah tidak Tidak bisa bisa, dibendung. iya, Karena sudah banyak angkara murka yang dilakukan astagfirullah. oleh manusia-manusia yang di dalamnya ada perwujudan bangsa iblis di dalam dirinya. Iya, pasti bangsa iblis ikut campur. Ya, dan menyuruh pasukan-pasukannya, anak buah Dajjal, masuk ke dalam tubuh manusia. Iya, iya. Maaf Mbah Karso, apakah Mbah Karso waktu sidang para raja di alam gaib sana atau di alam roh sana, Mbah Karso ikut? Oh, subhanallah. Saya hanya mendampingi junjungan saya saja. Oh, kalau boleh tahu siapa yang Anda dampingi, Mbah Karso? Raja siapa? Tadi yang saya sudah sebutkan namanya, Siapa? Pangeran. Oh, subhanallah, Pangeran Diponegoro. Oh iya, iya, subhanallah. Saya sangat terkesan dengan perjuangan beliau, salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang berjuang dan diabadikan dalam sebuah cerita atau legenda yang ada di Indonesia ini. Ya, Beliau pun sama seperti kalian, maksudnya sama-sama menganut ajaran oh yang iya, seperti kalian alhamdulillah. amalkan Iya. dulunya. Makanya beliau tidak cinta dengan keduniawian. Beliau melepas semuanya dan menyendiri, bertafakur untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang ditindas pada zaman dahulu. Iya, subhanallah. Kami belajar banyak dari beliau, juga belajar dari cerita-cerita perjuangan beliau. Jadi kami akan tetap semangat seperti beliau
dalam memperjuangkan hal yang baik di saat ini. Itu yang saat ini kami lakukan. Kalau boleh tahu Mbak Karso, kalau sidang para raja di alam ruh sana, Mbak Karso bertemu siapa saja? Apa semua raja dahulu Nusantara ada? Ada, semuanya berkumpul Oh, menjadi satu dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bercahaya, seorang pemimpin dari golongan manusia? bergelar Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Oh, subhanallah. Itu guru kami Mbak Karso. Oh ya, Iya, betul. makanya saya sudah tidak asing ke tempat seperti ini. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kami wasilah beliau, kami bisa seperti ini, bisa berkomunikasi dengan Anda lewat wasilah dari beliau. Ya, Dan mungkin amanah yang beliau titipkan kepada kami hal-hal yang baik, tapi perjuangannya juga luar biasa Mbak Karso. Dan saya tidak berani menanyakan tentang beliau. Ternyata beliau yang memimpin ya sidang para raja di sana. ya. Semua raja di Nusantara ini sudah merapatkan barisan semua untuk bersatu mendukung perjuangan beliau nantinya, termasuk raja-raja ataupun siluman yang fasik pun sudah bersatu sekarang. Karenanya sudah beliau muslimkan semuanya, Ya. karena nantinya akan ada bala dan bencana yang diturunkan di Nusantara ini. Oleh sebab itu beliau mengislamkan semua raja maupun yang jin-jin yang fasik untuk tidak ikut campur untuk memperbesar bencana itu nantinya. Malahan mereka disuruh untuk meredam bencana yang nantinya akan diturunkan di setiap daerah-daerah di Nusantara ini. Itulah yang ditugaskan oleh beliau. Oh, iya. Apakah daerah yang akan terdampak parah bencana itu, apakah Mbak Karso tahu? Tahu, namun saya tidak berani untuk menyebutnya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Takut Yang saya tahu nantinya itu akan banyak bencana yang meliputi dari gunung meletus, gempa, angin puting beliung, maupun air laut yang meluap ke daratan. Itu saja yang bisa saya bocorkan. Namun saya tidak berani untuk membocorkan daerah-daerah mana yang nantinya akan terkena bencana musibah itu. Oh iya, ya. Kami paham Mbak Karso. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Dan semoga ini menjadi pengingat semua manusia yang nanti melihat cakapan dialog kita Mbak Karso.
dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan waktu luangnya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa lama-lama berdialog dengan Mbak Karso, menahan Mbak Karso di sini, takut mengubah atau berimbas kepada yang lain. Iya, saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Karso. Sama-sama. Iya. Saya pun juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Kepada kalian yang ada di sini. Iya, insya Allah akan kami sampaikan, Mbak. Kalau begitu saya pamit. Iya, matur sembah suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit kaget ini ya, bahwasanya memang sebelum ini pernah saya mendengar bahwasanya salah satu peramal Indonesia meramalkan bahwasanya kepemimpinan yang nanti akan dilantik tidak akan lama, tidak akan menyelesaikan masa jabatan. Dengan adanya itu, dengan adanya sesuatu hal itu tidak bisa menyelesaikan jabatan. Dan tadi dari golongan bangsa jin juga menyampaikan yang hal sama. Tapi semuanya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk umat muslim Indonesia dan semua manusia, bukan hanya umat muslim saja, semua umat manusia yang ada di Indonesia khususnya, saudara kami semua, tetap waspada untuk kedepannya. Baik terjadi hal yang baik ataupun tidak, persiapkan dari sekarang. Kalaupun memang tidak terjadi hal yang disampaikan oleh golongan bangsa jin tadi, alhamdulillah kita punya persiapan yang baik, tapi tidak terjadi hal yang baik, tidak terjadi hal yang buruk, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah mempunyai persiapan dari awal, walaupun suatu saat terjadi hal yang buruk, kita sudah ada persiapan. Dan persiapan itu yang paling baik adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Semuanya memiliki Tuhan, semuanya memiliki manusia, khususnya di Indonesia ini, berbagai macam budaya, kepercayaan agama, semuanya memiliki Tuhan, dan kita berserah diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semuanya yang melindungi alam semesta ini yaitu Tuhan. Sedangkan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi sebuah acuan semangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.